Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang pesugihan? Mohon dijelaskan. Pesugihan ya. Oke. Ini ya hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi memang semua orang inginnya yang instan saja, yang cepat-cepat saja tanpa bersusah payah. Saya berikan satu gambaran. Di kehidupan kita ini ada yang namanya pencuri, ada yang namanya perampok, ada yang namanya begal. Namanya pencuri, perampok, begal, koruptor, itu semua itu penuh resiko. Kalau begal itu ketangkap massa, maka habis dia, mati dia. Kemudian rampok ketangkap massa, habis dia di massa. Kalau pencuri ditangkap massa, habis dia. Nah, maksud apa? Orang-orang ini, profesi-profesi ini, andai kata memang pesugihan itu ada, pesugihan itu bisa, maka daripada mereka itu punya resiko kerja yang begitu mematikan, mereka itu sama-sama sudah tidak takut dosa, koruptor tak takut dosa, pencuri sudah tidak takut dosa, perampok sudah tak takut dosa, maka sama-sama tak takut dosa, jalur pesugihan lebih aman. Tidak akan dimasa oleh orang-orang karena tidak bisa dibuktikan. Tapi kenapa mereka mengambil langkah-langkah yang seperti itu, yang berbahaya, yang membahayakan nyawanya? Karena jalan pesugihan tidak akan bisa ditempuh. Nah, kenapa? Karena sesungguhnya apa-apa yang terjadi itu telah diqadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang menjadi kaya, menjadi miskin ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa ada orang yang datang ke dukun ini bisa kaya, kemudian usahanya lancar? Begini. Jadi di surat Al-Jin itu disebutkan bahwa sesungguhnya dulu setan-setan itu bisa mencuri dengar berita-berita dari langit. Berita-berita dari langit itu mereka curi. Kemudian Allah beri penjagaan dan panah-panah api. Nah ini kan berita yang telah dicuri itu dicatat, kemudian disimpan. Sehingga apa? Sehingga manakala ada wali-wali setan, yaitu dukun-dukun itu tadi, menghadap kepada setan, itu dikasih tahu, hari ini Fulan bin Fulan akan mendapatkan rezeki dan sampai sekian tahun. Maka berilah syarat untuk menjauhkan dirinya dari agama, untuk menjerumuskan dirinya menuju neraka, nanti ini akan terjadi. Maka dukun pun betul didatangi seseorang yang minta pesugihan. Maka dukun itu menyampaikan hal-hal yang bertentangan dengan agama, dan orang yang datang itu menjalankannya. Sehingga apa? Dia kaya. Padahal dia datang tidak datang, sesungguhnya dia itu ada takdir kaya mulai hari itu. Kemudian orang yang kaya ini datang kepada temannya, dia bercerita, kamu hidupnya susah terus, ikut saya caranya. Gimana? Guru apa? Pokoknya begini, nanti kamu datang bersama saya. Nah, nanti kita sampai ke sana, nanti kita ikut saja caranya. Dikasih cara yang sama. Ternyata hasilnya berbeda. Kenapa? Tidak ada catatan di langit itu untuk kaya orang yang kedua ini. Tapi dosanya sudah sama, bersekongkol dengan setan. Maka hadirin yang mulia, sesungguhnya hal-hal inilah yang dimanfaatkan oleh setan untuk menjerumuskan manusia. Jadi mereka mencuri dengar, mencuri berita-berita langit, kemudian disampaikan kepada wali-walinya, wali-wali setan, untuk menjerumuskan manusia. Itulah yang terjadi. Jadi kalau kita ini ingin yang instan itu tidak ada. Nah, dosanya ada. Nanti dosa
bersekutu dengan setan, kalau ada yang datang mencari pesugihan kok kaya, kok berhasil, itu prosesnya seperti itu. Prosesnya seperti itu. Sebenarnya dia sudah dibohongi oleh setan, dia dibohongi oleh dukunnya, dia sendiri terjerumus di dalam kemaksiatan, syirik. Paham ya? Ya, kemudian